Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara mudah menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang bagian kedua. Ini merupakan kelanjutan dari video kita yang kemarin. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita ambil soal yang pertama. Di sini kita diberikan gambar bangun ruang, yaitu gabungan dari dua buah bangun ruang. Kalau kita lihat gambar yang pertama di sini yaitu ada setengah bola. Lalu gambar yang kedua itu ada gambar tabung. Maka cara untuk menentukan luas permukaan seluruhnya ini, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita cari luas permukaan setengah bola terlebih dahulu. Kita tulis di sini LPB, luas permukaan bola. Karena di sini bolanya ada setengah, maka rumus yang kita gunakan yaitu rumus setengah bola untuk luas permukaannya. Apa rumusnya? Untuk luas permukaan setengah bola, yaitu rumusnya 3 dikali V dikali R kuadrat. Ingat, ini rumus luas permukaan bola yang setengahnya. Lanjut sama dengan 3 dikali. Perhatikan V itu kan ada dua jenis. Ada yang 22/7 kalau jari-jarinya kelipatan 7. Lalu ada juga yang 3,14 kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Kalau kita lihat jari-jari bola di sini itu sama dengan jari-jari tabung, yaitu 10. Dan 10 ini merupakan bukan kelipatan 7. Maka V yang kita gunakan di sini yaitu 3,14. Lalu dikali R kuadrat, jari-jarinya tadi 10. Maka di sini kita tulis 10 kuadrat. Sama dengan 3 dikali 3,14 dikali 10 kuadrat hasilnya 100. Sama dengan 3 dikali 3,14 lalu dikali 100, kita peroleh hasilnya yaitu 942. Dengan satuannya di sini yaitu cm persegi atau cm kuadrat. Ini baru luas permukaan setengah bola. Lanjut, kita cari lagi luas permukaan tabung. Di sini kita tulis LPT, luas permukaan tabung. Di mana rumus untuk menentukan luas permukaan tabung yaitu rumusnya 2 dikali V dikali R dikali dalam kurung R tambah T. Sama dengan 2 dikali V yang digunakan tadi yaitu 3,14 lalu dikali R, jari-jarinya tadi 10, lalu dikali dalam kurung, perhatikan R tambah T, R-nya tadi 10, lalu ditambah T. T ini tinggi tabung yaitu 20. Sama dengan 2 dikali 3,14 lalu dikali 10. Kita peroleh hasilnya 62,8. Lalu dikali dalam kurung 10 ditambah 20 hasilnya 30. Sama dengan. Dan 62,8 dikali 30 itu kita peroleh hasilnya 1884 dengan satuannya di sini yaitu cm persegi atau cm kuadrat. Nah, setelah ini langkah selanjutnya yaitu kita cari luas bidang berimpit atau di sini kita simbolkan LBB. Nah, apa itu luas bidang berimpit? Perhatikan. Bidang berimpit itu merupakan suatu bidang tempat bertemunya bangun ruang yang di atas dengan bangun ruang yang di bawah. Kalau kita lihat posisinya atau letaknya di bagian sini. Nah, kalau kita lihat bidang tempat bertemunya ini itu seperti lingkaran. Ya kan? Maka rumus yang digunakan untuk mencari luas bidang berimpit pakailah rumus luas lingkaran karena tadi bidangnya berbentuk lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Yaitu V dikali R kuadrat. Sama dengan V yang digunakan tadi, yaitu 3,14, lalu dikali R kuadrat. R-nya 10, lalu dikuadratkan. Sama dengan 3,14 dikali 10 kuadrat hasilnya 100.
sama dengan 3,14 dikali 100, kita peroleh hasilnya 314. Dengan satuannya di sini yaitu cm persegi. Nah, setelah kita memperoleh luas seluruhnya, langkah selanjutnya barulah kita bisa memperoleh jawaban dari pertanyaan kita kali ini. Luas permukaan seluruhnya yaitu sama dengan luas permukaan setengah bola tadi ditambahkan dengan luas permukaan tabung lalu dikurang. Nah, ingat bagian sini dia selalu dikurang. Dikurangkan dengan yang mana? Dikurangkan dengan 2 kali luas bidang berimpit. Ini memang sudah ketentuannya. Sama dengan LPB, luas permukaan setengah bola tadi kita peroleh 942. Lalu ditambah luas permukaan tabung tadi yaitu 1884. Lalu dikurang 2 kali LBB. LBB-nya tadi 314, maka di sini kita tulis 2 dikali 314. Sama dengan 942 ditambah 1884, kita peroleh hasilnya 2826. Lalu dikurangkan 2 dikali 314, kita peroleh hasilnya 628. Sama dengan 2826 dikurang 628 itu kita peroleh hasilnya 2198 dengan satuannya di sini yaitu cm persegi atau cm kuadrat. Nah, seperti inilah cara untuk menghitung luas permukaan dari gambar kita yang pertama ini. Sangat mudah sekali tentunya. Nah, perhatikan biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Perhatikan contoh soal yang kedua. Ini merupakan soal yang paling sering keluar pada saat kalian melaksanakan ujian sekolah. Perhatikan. Untuk menentukan luas permukaan bangun ruang ini, terlebih dahulu perhatikan. Dari gambar ini yaitu ada 2 buah bangun ruang. Yang pertama, yang bagian atas ini, yaitu gambar prisma. Lalu yang kedua di sini ada gambar kubus. Maka langkah-langkah ataupun cara-cara untuk menghitung luas permukaan ini, cari luas permukaan prisma atau bagian atas ini terlebih dahulu. Di sini kita tulis LPP, luas permukaan prisma. Nah, kalau kita lihat di sini, gambar prisma kita kali ini yaitu prisma apa? Yaitu prisma segitiga. Ya kan? Apa rumus untuk luas permukaan prisma segitiga? Yaitu rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Ini sebenarnya juga berlaku untuk semua prisma, baik prisma segi 4, segi 3, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Lanjut, sama dengan dalam kurung 2 dikali untuk luas alas. Ingat tadi karena dia prisma segitiga, maka alasnya itu berbentuk segitiga. Nah, inilah sebagai alas prisma. Maka untuk menghitung luas alasnya, karena alasnya berbentuk segitiga, pakailah rumus luas segitiga. Yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi segitiga. Lalu ditambah dalam kurung. Untuk keliling alas, ingat tadi alasnya berbentuk segitiga. Lalu di sini ada sebuah tanda, itu artinya dia sama panjangnya. Kalau misalnya sini 8, maka sini juga 8. Di sini juga 8 dan sini juga 8. Ingat, keliling itu kita menghitung seluruh panjang bagian tepi segitiga ini. Kita jumlahkan yang pertama di sini panjangnya tadi berapa? Yaitu 8. Lalu ditambah lagi panjang bagian sini yaitu juga 8. Lalu ditambahkan sisi di sebelahnya sini. Yang di bawahnya sini yaitu sama dengan panjang rusuk. Rusuk kubus berapa tadi? Yaitu 10. Baru setelah itu dikali dengan tinggi prisma. Tinggi prisma di sini, perhatikan yang mendatar ini, itu sama dengan panjang rusuk kubus yaitu 10. Sama dengan dalam kurung 2 dikali 1/2 dikali. Perhatikan alas dan tinggi segitiga. Ini gambar segitiga.
alas segitiga yang di bawah sini, yaitu panjangnya sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu 10. Lalu dikali dengan tinggi segitiga. Untuk tinggi segitiga di sini belum diketahui. Nah, perhatikan cara untuk memperoleh tinggi segitiga di sini. Kalau kita lihat tinggi seluruhnya dari atas ini sampai ke bawah, itu tingginya 16. Sedangkan tinggi kubus di sini, yaitu tingginya adalah 10. Maka cara untuk memperoleh tinggi bagian segitiga di atas ini, yaitu caranya tinggi keseluruhan 16 dikurangkan dengan tinggi kubus tadi 10. Berapa 16 kurang 10? Itu kita peroleh hasilnya 6. Lanjut ditambah. Dalam kurung perhatikan 8 ditambah 8 ditambah 10. Itu kita peroleh hasilnya 26. Lalu baru setelah itu dikalikan dengan 10. Lanjut sama dengan 2 dikali setengah dikali 10 dikali 6. Itu kita peroleh hasilnya 60. Lalu ditambah 26 dikali 10 hasilnya 260. Sama dengan 60 ditambah 260 kita peroleh hasilnya yaitu 320 dengan satuannya di sini yaitu cm persegi. Nah, setelah kita memperoleh luas permukaan prisma, langkah selanjutnya kita cari luas permukaan kubus. Di sini kita singkat LPK, luas permukaan kubus. Di mana rumus untuk menentukan luas permukaan kubus yaitu rumusnya 6 kali S kuadrat. Sama dengan 6 dikali S di sini panjang rusuknya 10. Maka di sini kita tulis 10 kuadrat. Sama dengan 6 dikali 10 kuadrat hasilnya 100. Sama dengan 6 kali 100 hasilnya 600 dengan satuannya di sini yaitu cm persegi atau cm kuadrat. Ingat tadi setelah kita memperoleh luas permukaan kedua bangun ruang tadi, langkah selanjutnya akan kita cari luas bidang berimpit. Di sini disingkat LBB. Nah, apa itu bidang berimpit? Bidang berimpit itu merupakan bidang tempat bertemunya dua bangun ruang. Perhatikan tempat bertemunya prisma dan kubus di sini di mana posisinya? Yaitu kalau kita lihat letaknya di atapnya kubus. Dan atapnya kubus ini dia berbentuk persegi. Maka rumus untuk menentukan luas bidang berimpit ini pakailah rumus persegi. Apa rumus luas persegi? Yaitu S kuadrat. Sama dengan S-nya di sini 10, maka di sini kita tulis 10 kuadrat. Sama dengan hasilnya yaitu 100 dengan satuannya cm persegi. Nah, setelah kita memperoleh luas permukaan prisma, luas permukaan kubus, dan juga luas bidang berimpit, barulah kita bisa memperoleh luas seluruh permukaannya. Di sini kita singkat LP. Apa rumusnya? Yaitu tinggal kita jumlahkan saja. LPP tadi, luas permukaan prisma, lalu ditambahkan dengan luas permukaan kubus, lalu dikurangkan dengan 2 kali LBB. Ini memang sudah ketentuannya. 2 kali LBB. Sama dengan luas permukaan prisma tadi kita peroleh 320. Lalu ditambah luas permukaan kubus tadi yaitu 600. Lalu dikurang LBB, luas bidang berimpit tadi 100. Maka di sini dikurang 2 dikali 100. Sama dengan 320 ditambah 600 kita peroleh hasilnya 920. Lalu dikurang 2 kali 100 hasilnya 200. Terakhir 920 dikurang 200 itu kita peroleh hasil akhirnya adalah 720 dengan satuannya di sini yaitu cm persegi atau cm kuadrat. Nah, seperti inilah cara untuk menyelesaikan untuk contoh soal kita yang kedua. Sangat mudah sekali tentunya. Ingat tadi urutannya, cari luas permukaan bangun ruang yang pertama, lalu cari luas permukaan bangun yang kedua, lalu cari luas bidang berimpitnya atau bidang tempat bertemunya bangun ruang pertama dengan bangun ruang yang kedua. Setelah itu baru kita mengikuti rumus ini. Dijumlahkan lalu dikurangkan dengan 2 kali LBB. Nah, seperti itu dia rumusnya.
Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.